Alam manusia terbagi menjadi 9 tingkat. Alam tempering tubuh sama dengan 9 tingkat. Alam bumi sama dengan 9 tingkat. Alam langit sama dengan 9 tingkat. Alam ilahi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi sama dengan 9 tingkat. Alam abadi bumi sama dengan 9 tingkat. Pembagian Master Array. Tingkat 1 sampai 9. Grandmaster tingkat rendah. Grandmaster tingkat menengah. Grandmaster tingkat tinggi. Di setiap tingkat Grandmaster terbagi juga 3 alam masing-masing. Awal, tengah, puncak. Itu tingkatan kultivasi dalam novel ini. Siapa? Mereka melihat ke atas sebuah pohon. Ada seorang pemuda yang berdiri di sana, sambil bersandar ke pohon itu. Laki-laki itu tidak terlalu tampan, tapi mempunyai daya tarik tersendiri. Setelah melihat wajahnya, pakaian putih dan ada seekor kucing yang tidur di atas kepala dia. Tentu dia adalah Lintian, yang tadi mencari ke arah pertempuran ini. Dia juga melihat sedikit apa yang terjadi di sini. Pria bernama Cao itu ingin membunuh pria bermarga Du beserta saudara-saudara yang dibawa Du itu. Tapi bukan itu yang membuat Lintian ingin menolong dia. Dia hanya ingin ada yang membantu dia menemukan arah saja, dan menolong mereka itu adalah hal lain sambil lewat. Karena dia tahu prinsip di dunia ini, yang lemah akan jadi makanan yang kuat, dan tentu juga kita tak harus membiarkan yang baik juga dirusak oleh yang buruk. Jadi alasan lain dia turun tangan, juga karena seperti yang dia lihat mungkin mereka orang baik. Siapa aku tidak penting, yang jelas aku hanya lewat, dan tak sengaja melihat para tikus seperti kalian. Balas Lintian. Nak, jangan ikut campur urusan kami, atau mungkin kamu akan mati tanpa ada yang mengubur, kata salah seorang laki-laki berpakaian hitam. Oh, apa kalian sangat kuat? Tanya Lintian. Hahaha, tentu, kami dari keluarga Cao, dari kota Apung, salah satu keluarga nomor 1 di sana. Oh, benarkah? Tentu. Kami memiliki leluhur yang telah berada di tingkat langit, bahkan dia sekarang bersiap menembus tingkat kedua tingkat langit, jelas seorang pria satunya lagi. Oh, memang cukup kuat, kata Lintian. Memang keluarga yang memiliki kekuatan di tingkat langit, memang cukup kuat, tapi hanya di tingkat langit, bahkan di benua tengah, dan pusat benua utara, timur, barat dan selatan itu, tidak termasuk keluarga kuat, bahkan di keluarga kerajaan. Sekarang Lintian mengerti, kalau dia berada di sebuah kota kecil, atau salah satu tempat kekuasaan sekte, atau salah satu kekaisaran, di mana namanya dia juga tidak tahu. Apa sekarang kamu mengerti? Tapi karena kamu sudah melihat kami akan tetap akan membunuhmu, kata Cao Lin. Oh, jadi kamu ingin membunuhku? Tanya Lintian mengerutkan kening. Hahaha, nak, apa kamu tidak pernah diajari ibumu untuk jangan ikut campur urusan orang lain, jika tidak mau kena sial, jelas pria berpakaian hitam. Hahaha, mungkin ibunya terlalu bodoh, dan tidak mengingatkannya tentang itu, kata Cao Lin. Mendengar ibunya disebut bodoh, Lintian menggertakkan giginya, dia yang biasanya tenang, membuat dia sangat marah, karena baginya ibu dan keluarganya adalah segalanya. Siapapun yang menghina mereka, dia akan sangat marah, dan pasti akan menghajarnya. Kalian ingin mati, kata Lintian berteriak keras, sambil menatap tajam ke mereka. Apa, kamu ingin marah? Ayo ke sini, biarkan ibumu saja yang maju, kata salah satu orang berpakaian hitam. Adik cepat pergi, ini urusan kami. Harusnya kamu tidak ke sini, kata Du Zunci. Mereka harus mati, kata Lintian tanpa mempedulikan Dao Zunci. Hahaha, membunuh kami, apa kamu bisa, nak? Kata Cao Lin. Kurang ajar. Lintian tidak tahan lalu menyerang Cao Lin dan orang-orang berpakaian hitam itu. Aura membunuh yang baru saja dikeluarkan Lintian pun membuat mereka ketakutan, bahkan kaki mereka pun lemas. Tapi mereka baru sadar kalau anak ini mengerikan, mereka telah membuat marah seorang ahli. Walaupun mereka tidak bisa melihat kultivasi anak ini, mereka yakin anak ini sudah sangat kuat. Karena mereka yang tertinggi hanya berada pada tubuh tempering puncak hanya 3 orang,
Cao Lin hanya berada di tingkat 8 dan lainnya ada di bawah Cao Lin. Setelah itu Lin Tian menyerang mereka dengan tinju. Dia bergerak dengan cepat, lalu datang ke depan orang berpakaian hitam tingkat tempering tubuh puncak 9. Boom! Sekali pukul kepala orang itu pecah berkeping-keping. Dan tubuhnya pun jatuh ke tanah. Apa? Mereka yang melihat itu kaget. Seorang ditempering tubuh dengan mudahnya mati seperti itu, hanya satu pukulan. Bagaimana mungkin? Cao Lin dan pria di belakangnya sangat takut, bahkan mereka ingin kabur tapi tidak bisa bergerak. Kalian juga akan mati, tidak ada yang boleh menghina ibuku, kata Lin Tian dengan marah. Lalu dia bergerak lagi dan muncul di depan pria berpakaian hitam lainnya. Dia memukul dada pria itu membuat pria itu berteriak. Tapi setelah itu jantung dan hatinya juga hancur, dia pun mati lemas dan tubuhnya pun jatuh ke tanah. Lari, dia seorang tingkat bumi, teriakan salah satu pria berpakaian hitam. Yah, walaupun dia sedikit benar Lin Tian berada di alam bumi, walaupun itu adalah tingkat kultivasi Lin Tian setelah ditekan, tapi kekuatan tubuh dia sudah sangat kuat, jadi satu pukulan Lin Tian pun penuh dengan amarah karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Tidak ada yang dapat kabur, berani menghina ibuku mati, teriak Lin Tian. Lalu di dalam hutan belantara itu satu demi satu teriakan orang berpakaian hitam memenuhi hutan, siapapun yang mendengarnya pasti membuat mereka merinding. Apalagi jika mereka melihat Lin Tian hanya memukul mereka dengan tinjunya, membuat mereka jatuh ke tanah tanpa nyawa. Di tempat itu tinggal Cao Lin sendirian, melihat anak buahnya mati satu demi satu membuat dia takut, kakinya pun mati lemas, bahkan dia sudah tidak kuat untuk berdiri dia pun terkencing di celananya. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Kau harus mati juga, tatapan membunuh Lin Tian mengarah padanya. Melihat tatapan itu, dia merasakan hawa kematian yang jelas, seperti dia melihat monster iblis yang mengerikan. Aku anak kedua keluarga Cao, jika kau membunuhku keluarga Cao tidak akan membiarkanmu, kata Cao Lin menakuti Lin Tian. Tidak ada yang selamat dari menghina ibuku, kata Lin Tian. Lin Tian pun menghilang dari tempatnya semula dan tiba di depan Cao Lin. Tidak, jangan mendekat. Melihat Lin Tian di depannya dia merasakan takut yang amat takut bahkan dia tidak bisa bergerak lagi, dan bahkan dia kencing lagi di celananya. Mati. Lin Tian tidak menghiraukannya dan memukulnya tepat di perutnya. Bumem. Tanah pun bergetar dan tanah di sekitar Lin Tian dan Cao Lin terlihat turun dari aslinya. Darah keluar dari mulut, hidung dan telinga Cao Lin. Pukulan Lin Tian tadi menyebabkan seluruh organ internalnya hancur total. Di saat terakhir dia hanya melihat Lin Tian dan menyesal memprovokasi monster ini. Dia pun jatuh ke tanah dengan tatapan mata yang tidak mau. Melihat seluruh keluarga Cao dibunuh oleh anak muda di depan mereka membuat mereka bergidik ketakutan. Bahkan Du Zunci pun kaget dan tidak percaya dengan penglihatannya. Setelah beberapa saat Lin Tian memenangkan diri, dan kembali tenang. Kakak kamu masih belum menahan emosimu, kata bayi kecil di atas kepala Lin Tian dengan mengirim pesan menggunakan akal ilahinya. Aku tahu, aku akan mencoba menahan nanti, ini karena mereka menghina ibuku, jelas Lin Tian mengirim menggunakan akal ilahinya juga. Setelah itu bayi kecil kembali tidur di kepala Lin Tian. Lin Tian berbalik dan berjalan ke tempat Du Zunci berada. Terima kasih telah menyelamatkan kami senior, hormat Du Zunci ke Lin Tian. Lalu saudara-saudari di belakang Du Zunci juga memberi ucapan terima kasih kepada Lin Tian. Tidak masalah mereka orang yang menghina ibuku dulu, hanya membalas mereka, jelas Lin Tian menyuruh mereka untuk tidak memberi hormat seperti itu. Aku Du Zunci. Dan mereka berempat adalah saudari-saudariku dari keluarga Du, kata Du Zunci memperkenalkan dirinya. Namaku Anlin, kata Lin Tian. Dia tidak mengungkapkan nama aslinya agar lebih membuat dia aman, dan juga Sekte Langit tidak tahu dia pergi keluar. Yang padahal di sana yang mengetahuinya hanya para leluhurnya saja, akan buruk juga jika mereka tahu.
Dan pasti pamannya akan membawa dia pulang kembali setelah mengetahui dia berada di luar. Oh, salam saudaraan, kata Du Zunci. Salam saudaraan. Yang lainnya ikut memberi hormat. Tidak usah seperti itu, aku hanya kebetulan lewat sini, kata Lin Tian agar mereka tidak memberi hormat seperti itu juga. Aku ingin menanyakan sesuatu kepada kalian, boleh aku tahu ini di mana? Tanya Lin Tian. Di sini adalah daerah Kota Apung saudaraan, jelas Du Zunci. Kota Apung, bisakah kamu menjelaskannya lebih rinci? Lin Tian bingung. Baiklah, lalu dia menjelaskan semua yang dia ketahui dari Kota Apung. Nama kota ini adalah Kota Apung. Kota ini berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Wu. Kekaisaran Wu sendiri adalah penguasa di beberapa kota dan daerah di benua timur. Selain Kekaisaran Wu ada dua kekaisaran lagi yang sejajar dengan Kekaisaran Wu, yaitu Kekaisaran Zhou dan Kekaisaran Rong. Dan di atas itu ada 3 sekte penguasa di benua timur. Sekte Ular, Sekte Racun, dan Sekte Bulan. Mereka adalah sekte tingkat 1 di benua timur. Kota Apung sendiri memiliki Tian Kota di tingkat langit tahap ke-7. Di bawahnya ada 2 keluarga besar yaitu Cao dan Du. Lalu ada beberapa keluarga yang tidak lebih lemah dari 2 keluarga tersebut. Tapi keluarga Du dan Cao sendiri sering berbenturan. 2 keluarga selalu berusaha menjadi yang terbaik dan berusaha untuk menjadi keluarga terkuat di kota. Dan juga masalah hari ini pun juga disebabkan oleh keluarga Cao. Dia ingin membunuh Du Zunci yang adalah patriark masa depan keluarga Du. Dan sebenarnya dia juga keluar secara sembunyi-sembunyi dari keluarga. Tapi dia tidak tahu kenapa keluarga Cao bisa mengetahuinya. Alasan dia keluar untuk menemukan obat untuk ayah Du Zunci yang sedang sakit. Mendengar itu Lin Tian lantas bertanya tentang apa penyakit ayah Du Zunci. Setelah mengetahui penyakit patriark Du, ternyata mengalami racun karena diserang oleh orang keluarga Cao saat keluar sendirian. Mereka tidak tahu di mana patriark keluarga Du terluka dan diracuni. Tapi saat ayahnya masih sadar dia mengatakan tentang sebuah goa. Goa apa para petinggi tidak tahu, bahkan sampai sekarang para petinggi keluarga mencoba mencari bantuan kepada para ahli alkimia, tapi tidak dapat menyembuhkan ayah Du Zunci. Dan hal tentang ayah Du Zunci terluka sudah disembunyikan oleh keluarga, karena di keluarga hanya ayah Du Zunci yang terkuat, dia berada di tingkat ke-6 alam langit. Entah kenapa keluarga Cao mengetahui bahwa ayah Du Zunci terluka, dan menyerang beberapa bisnis keluarga Du. Mendengar cerita Du Zunci membuat Lin Tian penasaran, dengan goa yang dikatakan ayah Du Zunci itu. Dari hal yang dikatakan Du Zunci, Lin Tian tahu pasti ayah Du Zunci yang bernama Du Yun, terluka karena racun dan sesuatu di goa yang ditemukan Du Yun itu. Setelah beberapa saat Lin Tian memutuskan. Bolehkah aku melihat penyakit ayahmu? Kebetulan aku juga seorang master alkimia juga, jelas Lin Tian mencoba untuk membantu Du Zunci. Apa, saudara juga master alkimia? Du Zunci dan yang lainnya kaget. Saudaraan benar master alkimia? Tanya seorang perempuan cantik di sana. Namanya Du Xianmon. Dia adalah sepupu Du Zunci, anak dari paman kedua dan keponakan ayah Du Zunci. Dan umur Du Xianmon juga sedikit lebih tua dari Lin Tian, dia sudah berumur 17 tahun, kultivasinya berada di tingkat ke-7 alam tempering tubuh. Dia juga salah satu generasi muda terkuat di klan Du. Ia bisa dibilang begitu, jelas Lin Tian. Itu, kalau boleh tahu di tingkat apakah saudara di alkimia? Tanya Du Zunci. Aku tidak tahu, jawab Lin Tian dengan nada tenang. Apa saudaraan belum pernah mencoba tes alkimia di paviliun alkimia? Tanya Du Zunci. Paviliun alkimia apa itu? Tanya Lin Tian bingung. Itu adalah tempat di mana para master alkimia berkumpul. Dikatakan adalah bahwa paviliun alkimia berdiri sendiri dan mereka sangat bersatu. Siapapun yang berani menyentuh dan menghina paviliun alkimia pasti akan lenyap. Bahkan kekaisaran juga tidak berani menyinggung seorang ahli alkimia, jelas Du Zunci. Oh, begitu, maaf sebenarnya aku baru keluar dari rumah. Aku kurang tahu dengan dunia luar, jelas Lin Tian agak malu. Mendengar itu baru mereka sadar bahwa Lin Tian,
pasti anak muda yang keluar untuk mencari pengalaman, dan dia juga kurang tahu tentang hal di luar. Pasti keluarga di belakang anak muda ini luar biasa, pikir mereka. Iya tidak masalah saudaraan, balas Du Zunci sambil tersenyum. Terima kasih, lalu di tingkat apa Master Alkimia di kota Apung ini paling tinggi? Tanya Lin Tian. Itu berada di tingkat 3 saudaraan, balas Du Zunci. Oh, mendengar itu Lin Tian hanya membalas dengan tenang. Dia sendiri belajar dengan leluhur di Sekte Langit, dan sudah bisa membuat pilti tingkat 8. Dan alkimia tingkat 3 tidak akan jatuh di matanya. Baiklah bagaimana dengan ini aku akan melihat dan membantu menyembuhkan ayah saudara Du, jelas Lin Tian. Saudaraan, bukannya aku menolak, tapi bahkan Master Alkimia dari Paviliun Alkimia tingkat 3 di kota Apung, tidak dapat menyembuhkan ayahku apalagi. Sebelum Du Zunci selesai berbicara Lin Tian sudah berbicara balik. Dia hanya tingkat 3, tidak pantas disebutkan, balas Lin Tian acuh tak acuh. Mendengar balasan Lin Tian yang tenang membuat mereka semua tercengang. Halo, dia yang kamu katakan adalah master tingkat 3 loh, sangat sedikit di kota manapun, seorang master tingkat 3 di kota seperti kota Apung. Yang tidak mereka tahu, bahkan jika itu adalah master alkimia tingkat 4 sekalipun tidak ada di matanya. Tenanglah saudara Du, percayalah padaku, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyembuhkan ayahmu. Setidaknya aku bisa membuat pil tingkat 4 sebelumnya, kata Lin Tian. Mendengar bahwa dia bisa membuat pil tingkat 4, membuat mereka semua tercengang. Obat tingkat 4, bukankah berarti dia master alkimia tingkat 4? Yang tidak mereka tahu, bahwa Lin Tian bahkan lebih dari itu, tapi Lin Tian menyembunyikannya, karena tidak baik memberitahukan itu kepada mereka apalagi mereka pasti tidak akan percaya. Itu, kalau saudaraan bisa menyembuhkan ayahku, keluarga Du akan sangat berterima kasih kepada saudaraan, balas Du Zunci. Walau dia sedikit tidak percaya, tapi dia memilih percaya kepada Lin Tian, melihat sikap tulus dia untuk menolong orang tua sendiri. Bagus, aku tidak akan mengecewakan saudar Du, kata Lin Tian sambil tersenyum. Baiklah saudara-saudari mari kita kembali ke rumah, kata Du Zunci. Iya, mereka semua mengangguk dan bersiap untuk berangkat. Silahkan saudaraan, kata Du Zunci mengundang Lin Tian. Duluan saudara Du, balas Lin Tian. Mereka pun meninggalkan area itu dan menuju kota Apung. Di sebuah rumah megah, di ruangan rahasia, ada seorang laki-laki setengah baya sedang duduk diam, tiba-tiba dia membuka mata. Dan berteriak, siapa yang berani membunuh keturunanku? Dia sangat marah, dan sebuah tekanan sangat kuat keluar dari tubuhnya. Seseorang datang ke sini, teriak orang tua setengah baya itu. Salam patriark, kata penjaga itu. Cepat temukan dan selidiki siapa yang membunuh anakku, cari dia hidup atau mati. Berani membunuh anakku Cao Lin, aku Cao Su pasti akan mengulitinya dan menyiksa jiwanya, teriak Cao Su. Dia adalah Cao Su ayah, dari Cao Lin dan patriark keluarga Cao saat ini, dia berada di tingkat ke-6 alam langit dan yang terkuat di keluarga Cao saat ini. Dia merasakan bahwa kristal jiwa anak kedua Cao Lin hancur, yang menandakan bahwa dia sudah mati. Melihat batu kristal di tangannya hancur, membuat hati Cao Su sakit dan penuh dengan niat membunuh. Baik patriark, kata penjaga dengan hormat, lalu dia pergi. Penjaga itu bingung, siapa yang berani membunuh tuan kedua keluarga Cao? Dia berpikir siapapun itu, pasti akan sangat menderita setelah ditemukan, dalam pikiran penjaga itu. Siapapun kamu, aku pasti akan membalaskan dendam anakku, jelas dia. Lalu dia menutup mata, dan dia diam kembali tenang lagi melanjutkan latihan. Di sepanjang jalan Lin Tian menanyakan segalanya tentang benua timur. Di benua timur ini juga ada tempat disebut Paviliun Hati. Tempat itu sering mengadakan lelang besar-besaran tiap bulan. Di lelang itu juga ada seperti senjata, tanaman langka, pil, dan barang-barang yang berharga lainnya. Kita juga dapat menjual sesuatu kepada Paviliun Hati. Mereka juga tidak dirugikan bila menjual ke sana, karena Paviliun Hati terkenal dengan adil dalam menilai barang orang lain.
Dan juga dia mendapatkan info penting bahwa paviliun hati ini bukanlah paviliun biasa. Setahu Du Zunci bahwa di kota kekaisaran dan di kekaisaran lainnya juga mempunyai paviliun ini berdiri di sana. Paviliun ini pun tidak pernah ikut campur dengan hal-hal tentang kekuasaan di kota maupun di kekaisaran. Keluarga kekaisaran juga sangat menghormati paviliun ini dan tidak pernah berani menyinggung tempat ini. Di kota Apung hanya sebuah cabang kecil dari paviliun hati. Mendengar penjelasan Du Zunci itu, Lin Tian berpikir bahwa paviliun ini berasal dari benua tengah. Karena dia pernah mendengar bahwa ada paviliun hati juga di sana dari leluhur Bing Lou. Kalau tidak salah waktu itu leluhur Bing Lou pernah meminta Tong kepada paman kedua untuk membiarkan seseorang pergi ke lelang yang diadakan paviliun hati untuk mendapatkan sesuatu di lelang itu. Setelah itu Lin Tian lanjut menanyakan tentang hal-hal yang ada di kekaisaran dan juga hal-hal yang Du Zunci tahu tentang benua timur. Sayangnya Du Zunci tidak terlalu tahu tentang benua timur karena dia hanya berasal dari kota kecil dan mendengar semua dari tetua di rumah Du sendiri. Lin Tian senang yang dia dapatkan dari Du Zunci, walau itu tidak terlalu banyak. Lin Tian yakin setelah melanjutkan perjalanan menjelajahi dunia ini, dia akan tahu semua hal di dunia ini. Dia juga bisa belajar setelah keluar dari kota Apung. Tujuan utama dia adalah menyembuhkan ayah Du Zunci dan menanyakan perihal goa itu pada kepala keluarga Du itu. Karena Lin Tian merasakan bahwa goa itu pasti menyimpan harta, tapi dia tidak memberitahukan rencana itu kepada Du Zunci, karena dia yakin bahkan keluarga tidak tahu dan ayah Du Zunci pun pasti tidak tahu, dan hanya diserang di luar goa itu oleh makhluk di goa itu. Setelah beberapa jam perjalanan, menjelang sore mereka sampai di depan gerbang kota Apung. Melihat gerbang di depan, Lin Tian cukup memuji karena gerbang itu cukup kokoh dan bagus. Yah, walau tidak sebagus gerbang sekte sendiri. Yah, membandingkan gerbang kota kecil dengan sekte super tentu saja berbeda, karena sekte super disebut penguasa dunia ini, tentu saja akan lebih bagus dari kota kecil ini. Bahkan kekaisaran maupun sekte tingkat 1 pun tidak ada bandingnya dengan sekte super. Mereka berjalan ke gerbang kota, lalu Du Zunci mengeluarkan lencana di cincin ruang. Setelah melihat lambang keluarga Du itu, para penjaga memberi hormat dan mengizinkan mereka lewat. "Saudara An, mari, kita akan menuju ke tempat keluargaku berada," kata Du Zunci. "Baiklah, mari saudara Du," balas Lin Tian sambil tersenyum. Setelah mereka berjalan-jalan sebentar, sebelum mereka menuju rumah Du, di tengah jalan mereka dihadang oleh beberapa anak muda. "Hei, lihat itu, bukankah ini patriark muda keluarga Du?" "Hahaha," kata laki-laki berpakaian hitam. "Iya. Dari mana saja Tuan Muda Du? Di saat ayahmu sudah sekarat kamu masih punya waktu untuk berjalan-jalan," kata salah satu pemuda di samping pemuda berpakaian hitam itu. "Cao Nan, Rengku, apakah mulutmu tidak bisa diam?" balas Du Xianmon. "Hahaha nona muda, ada apa, kenapa kau kesal? Tapi kelihatan lebih cantik saat kamu kesal," jawab pemuda bernama Cao Nan itu. Dia adalah tuan muda pertama keluarga Cao Nan, walaupun seni bela diri tidak sekuat saudara kedua, yang dibunuh oleh Lin Tian, tapi dia termasuk generasi muda yang cukup berbakat di keluarga Cao, walaupun di bawah Cao Lin. "Brengsek," teriak Du Xianmon. "Sepupu, sabarlah, mereka hanya dua badut yang sedang menari, jadi jangan masukkan ke hati," jawab Du Zunci. Mendengar Du Zunci sudah berbicara, Du Xianmon menenangkan dirinya. Tentu saja Du Zunci tidak takut dengan Cao Nan dan Rengku. Rengku sendiri hanyalah anak buah dari Cao Nan. Dia adalah pemuda yang sangat kejam di kota, tapi karena dia berada di bawah Cao Nan menyebabkan beberapa orang tidak berani mengganggu dan balas dendam ke dia. "Du Zunci, apa katamu?" Mendengar Du Zunci mengatakan mereka badut menyebabkan mereka marah.